Para subscriber Sumarsono HS Channel, kita berjumpa kembali dalam video cara mengatur posisi sadel sepeda. Sebelum kita melanjutkan menontonnya, mohon para subscriber Sumarsono HS Channel untuk bantu tekan tombol subscribe, tekan tombol like, tekan tombol lonceng, dan share. Terima kasih. Cara mengatur posisi sadel sepeda. Mengatur ketinggian sadel sepeda dengan benar sangat penting agar dapat bersepeda dengan nyaman, mengayuh dengan efisien, dan menghindari cedera. Untungnya mengatur ketinggian sadel sangat mudah. Anda hanya butuh pengaturan sederhana untuk melakukannya. Ada dua metode dalam mengatur ketinggian sadel. Metode ke-1. Pertama, ketahui bahwa tinggi sadel yang sesuai dapat membuat Anda mengayuh sepeda dengan nyaman dan seimbang. Jika tinggi sadel Anda sesuai, pinggul Anda akan stabil di atas sepeda dan tidak bergoyang saat mengayuh. Saat kaki Anda berada pada posisi paling rendah, saat mengayuh, kaki Anda akan sedikit menekuk, tidak sepenuhnya lurus atau melengkung. Lutut Anda harus ditekuk sekitar 25 derajat. Sama seperti saat berdiri tegak saat berolahraga. Cukup dengan sedikit menekuk. Jika Anda tidak memiliki meteran pengukur, gunakan hal berikut sebagai pedoman Anda untuk mengatur tinggi sadel. Lutut yang sedikit tertekuk, pinggul sejajar saat mengendarai sepeda, dan kayuhan sepeda yang nyaman. Kedua, ukur insim Anda. Insim adalah jarak dari selangkangan ke lantai Anda yang diukur dari bagian dalam kaki Anda. Untuk mengukur insim dengan akurat, jepit buku atau penggaris panjang di bawah selangkangan Anda. Seakan sedang duduk di sadel. Renggangkan kaki selebar 15 cm. Ukur jarak insim Anda dari punggung buku ke lantai. Kalikan jarak insim dengan 1,09. Angka yang dihasilkan akan menjadi jarak yang harus disesuaikan antara bagian atas kursi sepeda dan poros pedal Anda. Contoh, jarak insim 73,7 cm dikalikan 1,09 sama dengan 80,3 cm. Jadi, sesuaikan jarak antara bagian atas sadel dan poros pedal Anda menjadi 80,3 cm. Ketiga, pelajari cara menyesuaikan pos sadel Anda. Pos sadel dapat dikendurkan dan diatur pada pertemuan antara pos sadel dan frame rangka sepeda. Anda dapat membuka tuas pelepas cepat pada bagian bawah pos kursi dan mengaturnya secara manual. Jika terdapat braket kecil dengan baut di dalamnya, maka pos kursi Anda dikencangkan dengan baut. Gunakan kunci L atau kunci Inggris untuk mengendurkan baut sehingga pos kursi dapat digerakkan. Keempat, sesuaikan ketinggian sadel dengan ukuran Anda. Naikkan atau turunkan pos sadel secara perlahan sampai mendapat tinggi yang sesuai. Tandai ukuran Anda pada pos sadel. Jika pos sadel selip atau teman Anda meminjam sepeda, Anda dapat dengan mudah mengaturnya kembali. Kelima, kencangkan sadel. Tekan tuas pelepas cepat ke posisi terkunci atau kencangkan kembali baut dengan kunci L atau kunci Inggris sampai pos kursi tidak dapat digerakkan. Tak perlu terlalu kencang atau nanti Anda tidak dapat membukanya kembali. Keenam, cek pengaturan Anda dengan mencoba mengendarai sepeda. Cobalah berkendara pelan dengan sepeda Anda. Pastikan Anda dapat menjangkau pedal dan naik ke sepeda dengan mudah, serta lutut Anda tidak terkunci. Cobalah berdiri saat mengayuh sepeda untuk memastikan apakah Anda dapat turun dari sadel dengan mudah. Pastikan posisi sadel mengarah ke depan, atau Anda tidak akan nyaman berkendara. Letakkan telapak kaki Anda di atas pedal saat berkendara. Lutut Anda akan sedikit tertekuk, sekitar 25 derajat, saat pedal berada pada posisi terendah. Ini adalah tinggi sadel optimal Anda. Jika Anda memiliki pedal tipe jepit, pastikan Anda menggunakannya saat mencoba bersepeda, karena akan memengaruhi dalam bersepeda. Setiap orang memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Gunakan ukuran insim Anda sebagai titik awal, lalu atur sepeda Anda agar nyaman bersepeda. Ketujuh, atasi masalah dengan sedikit menaikkan atau menurunkan ketinggian sadel. Jika lulut Anda sakit, kemungkinan besar masalahnya ada pada ketinggian sadel. Mungkin ada sebab lain, tergantung dari jenis sakitnya. Jika sakit lutut Anda tidak hilang dengan mengatur ketinggian sadel, Anda sebaiknya pergi ke dokter.
Jika bagian belakang lutut Anda terasa sakit, berarti sadel Anda terlalu tinggi. Jika bagian depan lutut Anda terasa sakit, berarti sadel Anda terlalu rendah. Pinggul Anda harus kokoh dan tidak goyang saat mengayuh. Jika pinggul Anda bergerak-gerak saat mengayuh, berarti sadel Anda terlalu tinggi. Metode 2. Mengatur posisi sadel. Pertama, ketahui bahwa sudut dan posisi sadel akan memengaruhi kenyamanan Anda dalam bersepeda. Ketinggian sadel bukanlah satu-satunya penentu kenyamanan. Sadel dapat digeser ke depan dan ke belakang, serta dimiringkan ke atas atau ke bawah untuk meningkatkan kenyamanan dalam bersepeda. Lakukan hal berikut untuk mengetahui posisi sadel yang nyaman. Saat bersepeda, hentikan pedal di posisi horizontal, benar-benar ke depan, atau posisi kaki Anda harus rata. Bayangkan garis lurus dari bagian depan lutut Anda ke tanah. Garis ini harus bersinggungan dengan bagian tengah pedal Anda. Dengan kata lain, lutut Anda harus tepat di atas pedal saat posisi horizontal. Kedua, kendurkan baut di bawah sadel. Untuk menggeser sadel, maju atau mundur, ada baut kecil di belakang sadel, menghadap ke bawah roda belakang, yang mengatur letak sadel. Baut tersebut terhubung dengan braket, yang menjepit batang logam kecil, sehingga sadel tidak bergerak. Kendurkan baut ini, dengan memutar berlawanan arah jarum jam, untuk mengurangi tekanan pada klem, yang menahan sadel. Ketiga, pastikan jarak sadel ke depan cukup nyaman. Anda harus dapat menjangkau setang dengan nyaman, dan lutut Anda harus tepat di atas pedal. Saat posisi horizontal, lakukan percobaan dengan berdiri. Saat bersepeda, jika posisi sadel Anda tepat, Anda dapat berdiri dengan mudah, tanpa menarik atau menekan setang. Kendurkan baut sadel, dan geser ke depan, atau ke belakang, jika Anda mengalami masalah berikut ini. Jika kesulitan berdiri, menjangkau setang, dan jari kebas, mungkin jarak sadel terlalu jauh. Jika merasa tidak nyaman saat turunan, atau pundak terasa sakit, jarak sadel mungkin terlalu dekat. Keempat, pastikan kemiringan sadel Anda sejajar dengan lantai. Gunakan waterpass untuk memastikan sadel Anda datar, yang nantinya akan mendistribusikan berat badan Anda agar lebih nyaman bersepeda. Jika Anda merasa tidak nyaman pada selangkangan Anda dapat menyesuaikan kemiringan sadel maksimal 3 derajat, naik atau turun. Perempuan biasanya harus memiringkan sadel sedikit turun, agar lebih nyaman. Adapun laki-laki biasanya harus memiringkan sadel sedikit naik. Kelima, kendurkan baut di samping sadel. Untuk mengubah kemiringannya, baut ini biasanya terletak di sebelah kanan sadel. Berfungsi untuk menahan kemiringan sadel. Kendurkan baut ini untuk mengubah kemiringannya. Beberapa tipe sadel yang lebih lama memiliki 2 baut kecil di bawah sadel, satu di bagian depan, dan satu lagi di belakang, yang berfungsi mengubah kemiringan sadel. Anda harus mengencangkan baut di satu sisi untuk menaikkannya, dan kendurkan baut satunya. Jangan memiringkan sadel Anda terlalu jauh. Periksa ketinggian sadel dan posisi sadel Anda terlebih dahulu, dan atur kemiringan sadel jika perlu. Tips: sebaiknya Anda mengatur ketinggian sadel saat menggunakan sepatu yang biasa Anda gunakan untuk mengendarai sepeda. Jika sadel terlalu rendah, Anda akan mudah lelah saat berkendara. Namun jika sadel terlalu tinggi, kaki Anda akan terlalu tertarik, dan pinggul Anda akan bergoyang, serta berisiko membuat Anda cedera. Ada banyak toko sepeda yang dapat membantu Anda memilih ukuran sepeda yang benar, atau membantu mengatur ukuran sepeda Anda. Setelah Anda selesai mengatur posisi sadel, pastikan posisi sadel lurus ke depan. Anda dapat melihatnya dengan mudah. Jika sadel sudah lurus, ada banyak ukuran dan jenis frame sepeda yang dapat memengaruhi posisi dan kenyamanan Anda dalam bersepeda. Toko sepeda dapat membantu Anda memilih sepeda mana yang cocok dengan Anda. Peringatan: selalu periksa sepeda Anda sebelum menaikinya. Mengendarai sepeda yang tidak pas dapat mengakibatkan cedera karena tekanan yang berulang-ulang. Jangan menaikkan sadel melebihi garis peringatan pada pos sadel. Para subscriber Sumarsono HS yang budiman, terima kasih Anda telah mampir di Sumarsono HS Channel, dan jangan lupa tekan tombol lonceng, tombol subscribe, dan komen. Wassalam.